Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar. Kali ini kita akan membahas tentang PPKN kelas 11 ya, yaitu tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Jadi regulasi itu apa sih? Regulasi itu adalah aturan yang dibuat oleh suatu otoritas yang mengatur bagaimana sesuatu harus dijalankan dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan. Jenis regulasi itu ada 5. Ada namanya regulasi arbiter, ada namanya regulasi itikat baik, regulasi konflik tujuan, regulasi proses dan usaha. Nah, sekarang kita akan bahas tentang regulasi konflik tujuan dulu. Jadi kategori ini regulasi konflik tujuan yang dibuat untuk keselamatan masyarakat. Contohnya larangan minum alkohol saat berkendara. Jadi kalau misalkan kan hitungnya kalau minum alkohol saat berkendara itu kan sangat membahayakan orang banyak ya. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang pengguna jalan sekitarnya, atau orang yang berjalan juga bisa terkena imbas. Misalkan kita bawa ngebut-ngebut posisi tidak sadar, terus kita nabrak orang, nabrak kendaraan lain, itu kan merugikan sekali gitu kan. Terus ada regulasi itikat baik. Regulasi itikat baik menyangkut dasar berkelakuan di tempat tertentu. Misalkan pengaturan kesehatan di tempat makan yang bertujuan memberikan perlindungan dan resiko keracunan dan lain sebagainya. Kayak itikat baik tuh kayak misalkan kita ya sekarang aja deh posisinya lagi COVID nih, kita pakai masker kemana-mana, hitungnya kan kita beritikat baik ya untuk melindungi diri kita dari virus dan melindungi orang sekitar. Terus regulasi proses yang terakhir ini sebenarnya, tapi coba kita jelasin aja. Untuk regulasi proses yang paling beresiko dari kategori sebelumnya. Kenapa kok beresiko? Jadi di sini tuh lebih umumnya dijumpai di sektor swasta dan jarang sekali ditemukan di lingkungan pemerintahan. Contohnya proses call center script ya. Terus ada regulasi usaha. Kalau misalkan kategori ini regulasi usaha yang memegang peranan signifikan untuk ketertiban ranah usaha. Regulasi usaha mencegah terjadinya konflik yang bersumber dari persaingan usaha dan memberikan batasan-batasan bagi perusahaan maupun individu mengenal apa yang semestinya dilakukan. Regulasi arbiter mewajibkan penggunanya untuk memilih satu atau beberapa opsi yang semuanya valid. Valid itu benar ya. Contohnya regulasi arbiter ialah perihal mengemudi. Masyarakat setempat harus memilih akan mengemudi di sebelah kanan atau kiri. Pilihan tersebut pasti dipatuhi oleh seluruh individual ya yang ada di lingkungan regulasi tersebut. Upaya kenyamanan bersama bisa terwujud. Nah ini jadi kayak aturan yang sudah ditentukan, jadi semuanya ngikut. Kayak misalkan kayak bener tadi ya, kayak memposisikan untuk berkendara mobil itu sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kan. Terus apa lagi ya? Sudah ya, berarti cuman regulasinya ada 5 saja. Terus norma agama. Oh berarti norma-norma. Tadi kan ada regulasi, ada norma. Norma sebenarnya udah dibahas juga sih. Norma itu ada norma agama, norma kesusilaan. Norma agama yang kalian ketahui di sini ini sama ya, persis dengan Pancasila sila pertama. Norma agama bersumber dari kitab suci dan wahyu Tuhan, bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh setiap pemeluknya. Contohnya kayak menjalankan dharma dalam agama Hindu, menjalankan rukun iman dalam agama Islam. Terus norma kesusilaan.
Norma kesusilaan itu apa sih? Jadi di sini tuh bersumber dari hati nurani manusia yang bersifat universal atau umum. Setiap orang di dunia mengakui dan menganut norma ini. Contohnya apa? Tidak berbuat rasis, itu nggak boleh ya kalau rasis. Terus tidak merampas hak orang lain dan tidak berbohong. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Bersumber pada aturan pergaulan antar anggota keluarga dan antar teman dan lain-lainnya. Jadi kayak misalkan dalam bahasa Jawa ini sama bahasa Sunda itu ada yang namanya tingkatan bahasa. Kayak kita sama orang yang jauh lebih tua itu akan berbeda tata cara kita bersopan santun dengan teman sebaya, itu pasti akan berbeda bahasanya. Apalagi kayak orang Jawa itu kan adatnya lumayan ini ya, lumayan tertata ya. Kayak misalkan ke orang yang lebih tua kita harus bersikap sopan, terus bahasanya juga berbeda, akan jauh lebih sopan lagi. Terus yang teman sejawat juga istilahnya tuh apa ya, kayak untuk orang yang lebih muda juga ada tata bahasanya. Apalagi Indonesia itu terkenal dengan budayanya yang sangat-sangat berlimpah. Tapi di setiap budaya-budaya yang ada di Indonesia yang beragam, semua mengajarkan tentang norma kesopanan. Selanjutnya, norma hukum bersumber dari pemerintah, undang-undang yang ada di lembaga negara. Di sini contohnya seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian divonis hukuman minimal 5 tahun penjara, gitu ya. Jadi norma hukum harus sesuai. Lanjut. Nah, sekarang norma dan regulasi apa yang sering kalian langgar dalam kehidupan sehari-hari? Atau boleh kalian ambil dari pelanggaran norma dan regulasi. Sebenarnya pelanggaran tuh banyak ya. Kalian bisa cari di sosial media atau kalian bisa cari di media cetak juga boleh. Ambil satu saja pelanggaran norma dan regulasi, terus di situ kalian harus analisis kenapa bisa terjadi pelanggaran norma atau regulasi tersebut. Terus apa sih dampaknya dari pelanggaran norma dan regulasi tersebut? Dampaknya buat masyarakat apa gitu loh, apa dampaknya itu sangat-sangat signifikan untuk semua orang atau dampaknya hanya untuk kalangan tertentu, kan kita nggak tahu ya. Nah, coba kalian analisis dulu, pilih aja satu pelanggaran yang lagi booming juga boleh. Misalkan ambil dari kayak berita-berita yang lagi hangat nih dibicarakan, boleh kalian ambil untuk norma dan regulasi. Sertakan kutipannya. Misalkan di situ kalau berita di koran, nanti berita korannya kalian fotokan ya, terus difotokan, dilampirkan, oh beritanya ini, terus saya nganalisisnya ini, terus ini hasil dari analisa saya terhadap satu norma dan regulasi yang dilanggar gitu. Kalau dari media internet boleh kalian sertakan sumbernya dan screenshotannya. Kalau misalkan internet bisa kalian screenshot saja, atau terus tulis sumbernya, misalkan sumber dari detik.com. Nah, nanti kalian salin linknya, kalian tempel di komentar atau boleh juga ditulis di buku gitu ya. Oke, sekian dari Busia. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian paham atas tugas hari ini ya. Kalau nggak paham bisa tanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.